Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasmini Suryaningsih, SPTMP. Saya dosen program studi agribisnis Strata 1, Fakultas Pertanian Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, NIDN 0709057603. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Budidaya Peternakan dengan bobot 3 SKS. Teknik pengajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Budidaya Peternakan ini adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum penjelasan teknik pengajaran lebih lanjut, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Budidaya Peternakan terlebih dahulu. Mata kuliah Budidaya Peternakan di Prodi Agribisnis ditawarkan untuk ditempuh mahasiswa agribisnis untuk menjawab kebutuhan stakeholder akan lulusan Prodi Agribisnis yang menguasai tidak hanya pertanian dalam arti sempit, tapi juga pertanian dalam arti luas. Mata kuliah Budidaya Peternakan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar tentang dunia peternakan secara umum, fungsi dan manfaat ternak, karakteristik dan pengelompokan ternak, produk-produk peternakan, pengenalan profil usaha peternakan, tantangan dan upaya pengembangan peternakan. Sehingga CPMK untuk mata kuliah Budidaya Peternakan adalah mata kuliah Budidaya Peternakan secara garis besar mempelajari sejarah dan peranan peternakan dalam kehidupan manusia, pembangunan peternakan di Indonesia, konsep sabta usaha peternakan, karakteristik ternak, pola pemeliharaan dan bentuk usaha ternak, pengaruh lingkungan terhadap kehidupan ternak, serta jenis-jenis ternak dan konsep agribisnis bidang peternakan. Sedangkan sub CPMK untuk mata kuliah Budidaya Peternakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan konsep dan prinsip dasar budidaya peternakan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan potensi, fungsi, dan peran ternak dan peternakan bagi manusia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai karakteristik dasar, domestikasi, dan pengelompokan jenis ternak, dan mampu mengidentifikasi jenis-jenis ternak. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep sabta usaha peternakan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan, menerapkan, dan mengembangkan konsep teknologi hasil ternak. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep agribisnis berbasis peternakan, perkembangan, dan menerapkan strategi pengembangan agribisnis berbasis peternakan. Topik-topik yang akan saya sampaikan pada mata kuliah Budidaya Peternakan selama 14 kali tatap muka antara lain, yang pertama, sejarah dan domestikasi ternak serta istilah-istilah ternak dan peternakan. Yang kedua, fungsi dan peran ternak bagi manusia. Yang ketiga, potensi dan jenis-jenis ternak. Yang keempat, sabta usaha peternakan. Yang kelima, teknologi hasil ternak. Yang keenam, atau yang terakhir, konsep dan strategi agribisnis bidang peternakan. Selanjutnya, saya akan membahas teknik pengajaran yang saya gunakan dengan menggunakan metode DIA. Metode pertama, delivery, yaitu tentang bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada 3 strategi yang saya gunakan dalam penyampaian perkuliahan kepada mahasiswa. Yang pertama, menyampaikan materi dengan menggunakan bahan referensi. Terdapat 2 sumber referensi yang saya gunakan, yaitu textbook pengantar ilmu peternakan karangan Dr. Insinyur Nimade Ayu Gemuh Rara Astiti MP. Kemudian yang kedua, buku berjudul Peternakan di Daerah Tropis, Arti Ekonomi dan Kemampuannya. Ini merupakan penelitian di beberapa daerah di Indonesia karangan Huitema. Kemudian
Strategi yang kedua, penyampaian materi dalam bentuk presentasi dan PPT. Sedangkan strategi yang ketiga, pembahasan case study yang dilakukan sebelum UTS dan sebelum UAS. Saya meminta mahasiswa mengunjungi usaha ternak yang ada di seputaran Kabupaten Situbondo, kemudian dilaporkan dalam bentuk makalah dan dipresentasikan secara kelompok. Metode yang kedua yaitu interaction yang menjelaskan bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Yang pertama, dengan metode tanya jawab. Setelah saya menjelaskan materi di kelas, saya membiasakan mahasiswa untuk aktif di kelas dengan cara mahasiswa dapat menanyakan secara langsung terkait materi yang belum dipahami atau membahas mengenai isu-isu terkini terkait ternak dan peternakan, sehingga ada interaksi yang terbentuk dan proses pembelajaran menjadi komunikatif dan berlangsung dua arah. Kemudian yang kedua, untuk konsultasi yang berhubungan dengan mata kuliah budidaya peternakan atau keperluan lain yang berlangsung di luar jam tatap muka dan di luar kelas, saya menggunakan sarana konsultasi melalui WhatsApp atau juga menggunakan Siakat UNAS yang menggunakan Sevima dalam melakukan tanya jawab dan share materi perkuliahan dan tugas. Metode yang ketiga yaitu assessment, bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak kuliah terkait penilaian yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu dosen maupun mahasiswa. Di dalam kontrak dijelaskan terkait bobot penilaian dari masing-masing aspek yang akan dinilai, sehingga mahasiswa dapat memahami dan termotivasi memperoleh nilai yang baik. Contoh bobot penilaian yang digunakan di dalam mata kuliah budidaya peternakan yaitu kehadiran 10%, tugas dan presentasi 30%, UTS dan UAS masing-masing 30%. Jadi total penilaian dalam mata kuliah budidaya peternakan yaitu 100%. Selanjutnya akan saya sampaikan tayangan proses pembelajaran saya pada mata kuliah budidaya peternakan pada pertemuan kedua tentang jenis ternak aneka ternak. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Ya, siapa yang tahu di sini aneka ternak itu apa sih? Macam-macam ternak. Oke. Tapi bukan itu yang dimaksud ya. Aneka ternak di sini adalah jenis ternak yang jenisnya itu tidak dari satu kelas ya. Contohnya untuk ternak pokok ya. Ternak pokok itu untuk sapi hanya dari kelas Bovidae. Ya, ingat enggak yang minggu lalu? Kemudian domba kambing apa kelasnya kemarin? Kapra. Domba Ono. Nah, itu dari satu kelas saja. Unggas apa kelasnya? Aves. Ya. Nah, ini untuk aneka ternak itu dari beberapa kelas. Jadi tidak hanya, ada juga dari mamalia, kemudian dari aves juga ada, reptil juga ada, dan beberapa kelas yang lain. Kenapa dia dimasukkan dalam peternakan? Jadi dia disebut juga satwa harapan. Apa sih satwa harapan? Karena dia diharapkan nantinya jika keberadaan ternak pokok itu sudah habis, dia masih bisa memberikan sumbangan protein ya bagi manusia. Ya, ini beberapa jenis aneka ternak ya, ada puyuh, lebah, kemudian kelinci, bekicot, walet, rusa, jangkrik,
ya, kodok, buaya, merpati dan lain-lain. Kenapa kelinci masuk dalam komoditi ternak? Ya, dia bisa yang saya bilang tadi memenuhi kekurangan konsumsi hewani. Kemudian sifatnya, ya, sifatnya apapun bisa dimakan. Kalau di kartun, kelinci makanannya apa? Wortel. Enggak, ya, enggak. Jadi saya beberapa hari yang lalu sempat melihat di tontonan itu bahwa kalau kelinci dikasih wortel malah kembung. Yang dimakan adalah ya sisa-sisa sayur itu. Jadi ya kangkung bisa memanfaatkan limbah pertanian, sisa-sisa dari dapur itu, ya, sayuran itu ya. Kemudian anaknya banyak, sekali beranak bisa 6-8 ekor. Jadi kalau kamu pelihara kelinci, cepat ya, modalnya cepat kembali karena anaknya banyak. Kemudian makanannya sederhana, ya, dari sisa-sisa dapur juga bisa diberikan. Nah, yang terakhir adalah hewan kopropagi. Ada yang tahu apa kopropagi? Kopropagi adalah hewan yang makan fesesnya kembali. Nah, pada dasarnya ada dua jenis kelinci ya, dua kemanfaatan ya. Yang pertama adalah fur dan yang kedua fancy. Fur itu adalah untuk dimanfaatkan dagingnya atau bulunya, dan fancy adalah untuk kesenangan, untuk piaraan ya. Di Indonesia kelinci mulai banyak digemari karena apa? Pertimbangannya, dagingnya enak, ya, umumnya itu. Nah, dagingnya merupakan sumber energi, kemudian halus, mudah dicerna ya, tidak diharamkan. Cepat berkembang biak. Tadi saya bilang dia dalam satu kali beranak bisa 6-8 ekor. Setahun 4 kali, berarti dapat berapa itu? 32 ekor ya. 24-32. Nah, ini pemeliharaannya. Kebuntingannya 1 bulan umumnya. Nah, kalau memelihara perbandingan jantan dan betinanya 1 jantan 10-20 betina. Cara kawinnya pun unik ya. Kalau si jantan diletakkan ke kandang betina, jantannya kan diamuk itu apa bahasa? Ya, pokoknya diserang sama betina. Harusnya adalah betinanya yang ditaruh di jantan. Nah, kalau jantannya yang ditaruh betina yaitu diserang karena kondisinya betina kan lagi birahi. Ya. Nah, ini ya beberapa jenis. Nah, beda puyuh jantan dan betina. Siapa yang tahu? Ukurannya besaran mana? Besaran betina, yang jantan malah lebih kecil. Suara, yang betina lebih nyaring ya? Nah, kita coba. Nah, ini kloaka ya. Jadi pada dinding kloaka, pembuangannya itu ada tonjolan, sedangkan betina tidak ada. Sama mungkin ayam seperti itu ya. Suaranya, betina yang tidak bersuara malah ya. Jantannya suaranya keras. Kemudian pantatnya untuk jantan bulat lebih besar, sedangkan betina kecil daripada jantan. Bulunya bagian leher merah coklat tanpa garis-garis, sedangkan untuk betinanya merah coklat dengan garis. Lebih besar yang jantan ya. Jantannya kurang lebih 140 gram,
betinanya kurang dari 140. Ini juga imbangannya adalah jantan 1 untuk pemeliharaan, betinanya bisa sampai 20. Nah, puyuh itu adalah hewan yang mudah stres. Jadi peternakan puyuh yang yang memelihara cuma 1 orang misalkan, 1 kandang 1 orang. Tiba-tiba ada orang lain masuk, itu juga bisa membuat stres. Stresnya bisa macam-macam, tidak makan. Kemudian kanibal. Kanibal bukan berarti dia makan temannya ya, tetapi dia mematoi ya. Mematoi ya temannya. Sampai mungkin ada puyuh yang bulunya habis. Itu karena dicucui temennya ya. Makanannya kurang. Itu juga mengakibatkan stres. Makanannya berubah. Itu bisa menyebabkan stres. Rame. Ya. Dia ditempatkan di dekat jalan raya. Itu juga bisa menyebabkan stres. Lebah ya, lebah pada umumnya ya, tidak hanya lebah madu, itu terdiri dari dalam 1 koloni. Jadi kalau ternak yang lain kita menghitungnya 1 ternak. Kalau ini menghitungnya adalah 1 koloni. Dalam 1 koloni itu ada 3 kelompok lebah. Yang pertama adalah ratu. Ratu itu perempuan, betina. Ya, betina sempurna. Kenapa sempurna? Karena dia menghasilkan lebah betina, pekerja, dan lebah jantan. Kemudian yang kedua adalah lebah pekerja. Ini betina juga, tapi tidak sempurna. Dia akan bertelur ketika lebah ratu tidak ada di tempat. Kalau ratunya ada di koloninya, dia tidak akan bertelur. Tapi kalau ratunya tidak ada, hilang atau mati atau pokoknya di sarang itu kondisinya tidak ada ratu, maka lebah pekerja yang akan bertelur. Tapi hasilnya bukan lebah pekerja, lebah jantan. Lebah jantan yang tidak bisa apa-apa ya. Karena yang mengatur jalannya sarang itu adalah si lebah ratu, mencari makan, membersihkan sarang, mengusir musuh. Nah, itu adalah lebah pekerja. Yang terakhir adalah lebah jantan. Lebah jantan ini kalau lebah ratu bentuknya paling besar, panjang. Kalau lebah pekerja itu lebih kecil daripada lebah ratu. Sedangkan lebah jantan itu lebih besar dan lebih bulat daripada lebah pekerja. Warnanya lebih hitam. Ya. Nah, tugasnya lebah ratu, sarangnya atau kamarnya atau selnya itu 1 lebah ratu. Sedangkan lebah calon ratu itu banyak. Lebah pekerja selnya juga banyak, ya. Lebah jantan juga. Jadi jumlahnya lebah ratu hanya 1 dalam 1 koloni. Lebah pekerja itu beberapa ratus. Beberapa puluh ribu ya. Sedangkan lebah pejantan beberapa ratus. Oke, kita masuk ke merpati ya. Mungkin saya sambil duduk ya, dari tadi duduk sudah. Merpati atau doro ya. Apa yang bisa dimanfaatkan dari merpati? Sebagai penghasil daging, untuk sport, lomba-lomba itu, untuk pertunjukan, dan sebagai merpati pos. Jadi merpati pos ini sudah sejak zaman Julius Caesar.
Ya, Julius Caesar dari anak buahnya yang ada di medan perang, kemudian memberitahukan kondisinya, dilaporkan ke Julius Caesar. Atau dari Cleopatra, pacarnya, ke Julius Caesar. Tidak tahu ceritanya tentang itu? Tidak tahu ya. Anaknya namanya Squab atau Pie ya. Sebutan untuk anak merpati yang masih berumur 25. Nah, ini yang dijual dagingnya ya. Jadi darah usia 30 hari. Empuk ya. Nah, kenapa merpati tak pernah ingkar janji? Nah, itu dijadikan lambang kesetiaan karena memang sepanjang hidupnya pasangannya hanya itu, ya. Kalau pasangannya mati, makanya kenapa lomba apa itu? Pacuan ya, aduan. Itu kan ya pasangannya itu yang dipakai, ya. Selain dia sifatnya monogamus, istilahnya ya, satu pasangan atau bersifat monogamus, lambang kesetiaan, kemudian dijadikan lambang perdamaian. Anaknya sekali bertelur hanya 2, ya, 2 ini jantan betina. Kadang pokoknya 2. Tidak pernah lebih dari 2. Hah? Enggak, beberapa kali. Atau istilahnya liter size ya. Jumlah kelahiran jumlah anak per kelahiran itu liter size namanya, istilahnya. Nah, ini kelebihan merpati ya, dibandingkan dengan binatang lain adalah kemampuan mengenali medan, tidak banyak menuntut, makanannya mudah, perawatannya mudah, gampang dikembangbiakkan. Nah, ini beberapa jenisnya, merpati pacuan, merpati hias, merpati konsumsi. Nah, ini ada kipas Jacobin. Nanti kita lihat ya foto-fotonya, kita buka internet. Ini jenis burung merpati berdasarkan warna bulu, modena, dan seterusnya ini. Metode sistem pemeliharaannya ada umbaran. Nah, umbaran ini jadi ada kandang sebagai petaranganannya dia untuk tidur. Kemudian, ada sistem 3-3 ya. Jadi umbaran dia dilepas, kemudian sistem kurung dikurung, dan ada kombinasi. Kombinasi ini ada umbarannya, tetapi dia dalam kurungan, ya. Ada tempat tidurnya, kemudian diumbar, tapi dia tidak bisa keluar dari kandang besar. Ini siklus reproduksinya ya. Usia kawin pertama kali 8 bulan, puncak produksi telur terjadi antara umur 12 sampai 18 bulan dan terus berlangsung sampai 3 tahun. Produksinya mulai menurun, tidak menghasilkan keturunan lagi, usia 3 tahun. Ada pertanyaan yang lain? Jadi nanti tugasnya salah satunya aneka ternak ini ya, kalian sudah bentuk kelompok? Belum ya, belum saya. Jadi 2 orang. Jadi ke aneka ternak, karena sudah saya berikan, nanti kalian mendatangi peternakan aneka ternak, macam-macam ya, lovebird bisa, burung apa sekarang yang lagi banyak selain lovebird. Terserah, pokoknya aneka ternak ya. Jangan ada nanti yang bertanya, kalau sapi boleh Bu, sapi bukan aneka ternak ya. Kambing bukan aneka ternak.
Ya, iya itu tadi yang saya sebutkan dan lain-lain yang bukan menjadi ternak pokok. Ya, ternak pokok kan saya sebutkan itu pokok bahasan itu ada ternak besar, ternak kecil. Ternak besar itu sapi, kambing, kerbau. Ternak kecil domba, babi, kambing. Ternak besar sapi, kuda, kerbau, unggas. Ya, selain itu, aneka ternak selain itu. Ya. Jadi tugasnya mendatangi perusahaan peternakan itu, kemudian kalian ya wawancara nanti buat makalah. Ya, isinya latar belakang pendahuluan, isinya latar belakang pendirian usaha, kemudian analisa usahanya, keuntungannya yang didapat berapa. Ya, jadi tanggal 2 dikumpulkan, tidak ada pertanyaan lagi. Ya, cukup sekian dari saya. Selamat siang.